Pemirsa, sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Barada Eliezer dipenuhi isak tangis keluarga almarhum Brigadir Yosua. Barada Eliezer bersimpuh memohon maaf kepada kedua orang tua Yosua karena telah menjadi eksekutor Yosua. Meski maaf diberikan, keluarga Yosua menuntut Eliezer untuk jujur mengungkap peristiwa yang telah merenggut nyawa Yosua. Eliezer pun berjanji akan berkata jujur dan membela Yosua untuk terakhir kalinya. Mampukah Eliezer membongkar skenario sesungguhnya di balik mukanya sambung Yosua? Fakta baru apa yang akan diungkap Eliezer? Inilah kontroversi selengkapnya menagih kejujuran Eliezer bersama saya, Zilvia Iskandar. Mohon berada berkata jujurlah anakku. Saya akan berkata jujur, saya akan membela abang saya Mangus terakhir kalinya. Menagih kejujuran Eliezer, untuk membahasnya sudah hadir 4 narasumber di studio Metro TV. Yang pertama adalah kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Selanjutnya kekasih dari almarhum Brigadir Yosua, Vera Simanjuntak. Berikutnya kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, dan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Serta melalui sambungan Zoom ada kuasa hukum Kuat Ma'ruf, Irwan Irawan. Selamat malam, Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir. Vera, selamat malam, terima kasih sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Saya ingin langsung mengawali dialog kontroversi pada malam hari ini dengan bertanya kepada Bang Kamarudin, karena tadi Eliezer sudah berkata akan jujur. Apakah menurut Abang Eliezer selama ini sudah berkata jujur atau masih kurang? Silakan mikrofonnya, Bang Kamarudin. Baik, sejak dia saya berkati, dia telah berkata jujur. Jadi memang awalnya dia ikut skenario yang dibuat oleh Perdi Sambo dan atau skenario yang dibuat oleh penasihat ahli Kapolri dengan mengatakan tembak menembak. Tetapi sejak saya katakan kepada dia harus jujur supaya ada pengampunan. Demikian juga saya katakan kepada pengacara dia yang pertama atas nama rekan saya Nahot Silitonga, jangan bela kalau tidak jujur. Dan saya bisiki dan saya tunjukkan informasi intelijen mengenai uang itu, yang dia dijanjikan atau diberikan uang miliaran rupiah, handphone yang baru dan sebagainya, maka Nahot Silitonga pun mundur. Dan kemudian, Abang lihat sampai sekarang Eliezer konsisten. Ya, dan setelah dapat lagi pengacara Diolipa, saya bilang ini pengacara yang hebat. Benar, setelah Diolipa menjadi pengacaranya, mulailah dia jujur. Dan sejak saat itu saya katakan, apakah masih ada kejujuran yang Bang Kamarudin inginkan keluar dari mulut Eliezer? Ya, soal apa? Yang saya inginkan ya Barada Richard Eliezer harus mengatakan tentang apa yang dilihat, didengar dan dialami tanpa menutupi suatu apapun. Oke. Soal penilaian biar itu urusan majelis hakim. Oke, kita akan simak Bang Kamarudin pernyataan selanjutnya dari Richard Eliezer yang juga ramai kita perbincangkan. Berikut ini. Untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setia itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Baik, sudah ada Vera di sini. Vera, Anda sepakat dengan apa yang disampaikan Eliezer barusan bahwa dia tidak percaya bahwa Yosua telah melakukan pelecehan seksual terhadap Putri? Silakan. Sepakat. Sudah nyala itu? Sepakat. Sepakat. Tidak pernah terbersit sekalipun bahwa Yosua bisa tega melakukan itu? Tidak akan. Tidak akan? Karena yakin saya 100%. mengenal dia begitu baik dan terlebih dia begitu hormat. Bahkan terbukti kepada orang tua saja dia saja hormat. Jadi untuk seseorang yang hormat kepada orang tua, kepada ibunya, kepada Vera juga selama ini perlakuan Yosua? Tidak ada kata kasar, lembut. Bagaimana dia memperlakukan adik-adiknya, begitu juga dia memperlakukan saya. Vera, sampai akhir hayatnya pihak Sambo masih menuding Yosua melakukan pelecehan seksual terhadap Putri. Apa yang ada di benak Vera ketika mendengar itu? Ya, kecewa. Gitu. Karena saya yakin dia tidak akan pernah melakukan yang seperti yang dituduhkan kepada dia. Yosua pernah cerita bagaimana hubungan dia selama ini dengan Ibu Putri, khususnya kepada Vera? Tidak pernah.
Tidak pernah sama sekali Tidak memikirkan. pernah. Lalu Vera, ketika ada peristiwa yang selalu disebut-sebut 21 Juni ya, Ya. Vera menangis menceritakan percakapan Yosua dengan Vera saat itu. Bagian mana persisnya yang membuat Vera tidak bisa menahan tangisan ketika menceritakan itu di pengadilan? Bagian dia yang menceritakan kalau dia ada masalah. Bagaimana dia menceritakan ketika dia punya masalah itu, dia langsung meneteskan air mata. Seolah-olah memang punya masalah yang tidak bisa diceritakan dan sangat berat gitu. Yang tidak bisa diceritakan kepada orang tuanya, pada adik-adiknya, bahkan ke saya. Dan dia juga menyuruh saya buat mencari laki-laki lain. Vera Menikah, terpikir, menyuruh saya untuk menikah. Dan dia akan tetap sendiri gitu. Vera disuruh menikah dengan orang lain, sementara Yosua akan sendiri saja. Apa hubungannya dengan masalah yang dimiliki Yosua dengan dia meminta Vera untuk menikah dengan pria lain? Vera tahu? Saya tidak tahu, Kak. Saya hanya mengira kalau dia punya sakit yang penyakit gitu, yang dia tidak berani menceritakan kepada orang tuanya. Gitu. Vera mengira bahwa Yosua sakit saat itu. Vera sempat tanya, abang sakit atau ada yang menyakiti abang? Iya, saya tanya, Kak. Abang sakit, saya bilang. Aku suruh adik Reja ya buat ngantar obat ya, saya bilang gitu. Karena kan adiknya yang di Jakarta bersama dia. Enggak, Dek, aku mau tidur aja, dia bilang. Iya, karena saya khawatir besoknya saya kabari Reja. Abang itu kok gak seperti biasanya, Dek. Dia bilang dia ada masalah. Terus kakak disuruh nyari laki-laki lain, saya bilang gitu. Cuma Reja bilang, itu cuma ngetes kakak aja, kakak setia atau tidak dengan abang, mau nunggu abang apa enggak, gitu aja. Setelah komunikasi 21 Juni, komunikasi Vera dengan Yosua berikutnya, apakah kembali normal atau sejak saat itu Yosua berubah? Besoknya saya hubungi lagi dia, gitu. Saya marah, kenapa kok tiba-tiba ngomong begitu, 8 tahun lamanya saya menunggu, kenapa tiba-tiba ngajak suruh nyari laki-laki lain, tapi tidak digubris, hanya dibaca saja. Hanya dibaca saja. Vera merasa ada perubahan sikap dari Yosua sejak saat itu. Ada sedikit, Tapi setelah itu komunikasi masih terus berjalan ya? masih setelah kayak nanya kabar gitu. Lagi ibadah seperti itu masih. Baik. Meskipun Yosua sempat menyuruh Vera untuk mencari laki-laki lain pun, tapi Yosua tetap bersikap baik ya terhadap Vera. Oke. Keluar dari mulut Vera bahwa dia sama sekali tidak percaya Yosua telah melakukan pelecehan seksual terhadap Putri. Dan Eliezer, Bang Roni, juga untuk pertama kalinya keluar dari mulut Eliezer, dia tidak percaya Yosua melakukan itu kepada Putri. Ini sekedar percaya keyakinan atau memang Eliezer punya bukti, punya fakta yang bisa diungkap soal itu? Kemarin kan kita lihat Mbak Sylvia, itu di penghujung dari persidangan ketika majelis hakim memberikan kesempatan kepada keluarga untuk menyampaikan pada Richard Eliezer. Setelah apa yang disampaikan oleh keluarga, Richard Eliezer menerima semuanya ya. Harapan, curahan hati bahwa kami memahami rasa kehilangan dari keluarga. Itu yang saya lihat ada di klien saya. Kemudian ketika ditanya ada tidak tanggapan dan Eliezer secara spontan dan saya meyakini bahwa itu adalah ketulusan dari Richard Eliezer karena menyampaikan langsung. Kemudian setelah selesai persidangan saya samperin ya Mbak Sylvia, saya menanyakan bagaimana kamu baik ya, karena memang suasana persidangan kemarin kami semua bersedih, tim penasihat hukum, kami melihat keluarga korban, suasananya memang ya kami merasakan ya tidak mudah ketika keluarga kehilangan orang yang dikasihinya. Dan pada saat itu juga Richard Eliezer sendirian Mbak Sylvia, karena rencananya orang tuanya mau hadir, tetapi ayahnya sakit.
jadi sendirian. Jadi kami merasakan semua suasana seperti itu. Kayak saya menanyakan kepada Richard, kamu berkata seperti itu? Itu spontan Bang? Spontan. Tidak terencana sama Spontan. sekali? Tidak Abang bisiki Tidak. juga itu untuk berkata Mbak seperti Sylvia bisa lihat, itu spontan Mbak Sylvia. Saya tanyakan kan, dia bilang bahwa yang saya kenal seorang almarhum Joshua, dipanggilnya Abang Yosua. Bang Joshua, yang dipanggil Bang Joshua ya. Itu berarti dekat ya hubungan antara Eliezer dengan Yosua? Selama dia bertugas 6 bulan ini, dia dekat. Hubungannya baik. Kemudian Richard sampaikan bahwa almarhum Joshua ini orangnya care. Sehingga peduli ya, sehingga membuat Richard itu simpati dan hormat. Walaupun tingkatan pangkat berbeda, Richard yang dimana paling rendah dan pangkatnya paling rendah. Hubungan mereka baik. Ya, sebelumnya saya sudah sampaikan mereka tidak ada masalah. Mereka satu kamar tidur. Ya, jadi Bang Roni, apakah karena hubungan baik antara Yosua dengan Icat selama ini sehingga Icat menyimpulkan tidak mungkin Yosua tega melakukan pelecehan seksual terhadap Putri, atau Icat punya bukti yang bisa membela Yosua bahwa dia betul tidak melakukan pelecehan seksual terhadap Putri? Nah, ini yang disampaikan oleh Richard Eliezer ya. Tetapi kalau kembali lagi selama saya mendampingi ya dalam proses pendampingan saya dari kepolisian, kemudian pelimpahan sampai ke pengadilan, memang perlu kita tegaskan di sini Icat tidak mengetahui apa yang terjadi. Dia yang paling muda, paling junior, kemudian diperintah di menit yang terakhir. Nanti kita sampaikan ya, saya tidak bisa berbicara terlalu banyak karena saya menghargai ada keluarga di sini. Saya tidak bicara soal pembelaan ya. Itu adalah keyakinan Icat ya, tidak mungkin Yosua Dan melakukan. itu yang membuat bukan karena dia mengetahui sesuatu, ada bukti. Dan itu yang membuat saya konsisten untuk mendampingi Richard sampai saat ini. Baik, Bang Roni, di sini sudah ada juga ibu dari almarhum Brigadir Yosua, Ibu Rosti Simanjuntak. Ibu Rosti, selamat malam, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV. Ibu Rosti, kita lihat Icat berlutut di hadapan Ibu menyampaikan permohonan maaf ya Bu. Ibu betul-betul bisa merasakan ketulusan dari Icat yang meminta maaf kepada Ibu dan keluarga? Ya, kalau Richard atau Rade bersujud di hadapan saya sebagai Ibunda almarhum Nopriansyah Yosua, ya semoga dalam dia bersujud kepada orang tua, biasanya kalau anak bersujud kepada orang tua akan mengungkapkan hatinya yang tulus. Jadi kami sebagai orang tua menunggu bukti ketulusan yang akan keluar dari mulut Richard, berkata jujur dan berkata yang sebenar-benarnya apa di dalamnya, karena dia semua yang terjadi ini pasti dia tahu. Jadi itu harapan kami sebagai orang tua, berkata jujurlah, ungkapkanlah apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus pembunuhan berencana kepada anak kami. Oke, tapi Ibu bisa menerima permohonan maaf dari Icat? Sebagai orang yang memiliki Tuhan atau kita diajarkan dalam agama, kita memaafkan, saling memaafkan. Kami bisa menerima kalau memang Richard bisa membuktikan, bukan karena terdesak ataupun untuk mencari untuk pribadi dia sendiri, kami bisa menerima. Karena kami juga diajarkan, dalam agama apapun diajarkan, saling memaafkan apabila mereka sudah datang sujud, mengakui kesalahan. Semoga melalui ketulusan dia bersujud kepada kami sebagai bundanya Yosua, dan arwah Yosua nanti bisa damai bersama Tuhan, kami akan menerimanya. Amin, baik. Pemirsa, kami masih akan kembali melanjutkan dialog bersama dengan para narasumber tetap di episode Menagih Kejujuran Eliezer. Sesaat lagi, tetap bersama kami. Anda kembali bersama kami di Kontroversi, pemirsa. Bang Kamarudin, kalau bukan pelecehan seksual, apakah ada kaitannya dengan ancaman skuad lama yang selalu Abang bilang? Ada. Mikrofonnya Bang Kamarudin? Karena ada atau tidak Bang? Boleh skuad lama ini kan dalam tanda petik
orang kesayangan atau kepercayaannya Ferdy Sambo yang selalu menemani Ferdy Sambo di rumah Bangka. Informasi yang saya dapat begitu. Dan itu dibenarkan oleh penyidik. Bang, skuad lama itu apakah sama dengan si Kuat? Bukan, beda. Bukan, karena itu kata Komnas HAM. Skuad lama itu adalah yang menghalangi adik daripada almarhum datang ke rumah sekitar maghrib itu ketika terjadi pembantaian. Jadi artinya dia mengetahui pembunuhan terencana ini. Makanya ketika Mahareja Huta Barat alias Reja datang ke rumah itu, dia yang pertama kali bersama Romer mencegat dengan menggeledah tubuhnya, apakah bawa senpi atau senjata api atau tidak. Itu yang disebut Daden. Ya, menggeledah juga motornya. Jadi skuad lama sama dengan Daden. Skuad lama itu Daden. Skuad lama 1 orang atau lebih? Lebih dari 1 orang. Jadi bukan Karena hanya disebut Daden. skuad lama. Nah, skuad lama itu tentu di situ senior, bukan barada. Artinya minimal dia brigadir atau berkepala kan gitu. Oke. Jadi kalau berdasarkan investigasi dari Bang Kamarudin, lebih ke skuad lama ini. Ya, dialah yang selalu memprovokasi Ferdy Sambo. Misalnya dia mengatakan, oh fotomu mau ditembak sama almarhum. Oh parfumnya sama dengan aroma parfum PC dan sebagainya. Jadi mereka itu memprovokasi. Makanya saya bilang lebih licik atau lebih cerdas ini ajudan-ajudan itu daripada Ferdy Sambo mau diprovokasi. Kebetulan Ferdy Sambo ini diduga dia punya temperamental yang tinggi. Oke. Jadi dia enggak pakai otak lagi untuk berpikir, mungkin kurang makan sayur dan buah kan begitu. Yang pertama kali muncul, kita tahu ada istilah skuad lama itu dari isi chat Yosua ke Vera. Betul, Vera? Panggilan telepon, Kak. Panggilan telepon. Di situ jelas dibilang skuad lama, bukan si Kuat. Sama dengan orang lama. Squad di sini. Skuad di sini. Dijelaskan lebih jauh, maksudnya skuad di sini seperti apa? Tidak. Saya baru mendengar istilah itu. Tapi Untuk pertama kalinya. ya, tapi ketika dia berbicara seperti itu, yang ada di pikiran saya teman-temannya. Itu sebelum 21 Juli. Itu tanggal 7 Juli. Setelahnya, bahkan 1 hari. sebelum dia meninggal. Dalam konteks apa tiba-tiba Yosua menelpon dan bercerita soal skuad di sini? Tidak ada, tiba-tiba saja dia menelpon saya tanggal 7 Juli jam 8 malam. Ada panggilan tak terjawab 1 kali. Kemudian saya telepon kembali tetapi terputus. Kemudian tiba-tiba langsung 4 panggilan tak terjawab. Padahal panggilan itu tidak masuk tapi terdaftar gitu. Terus dia nelpon kembali jam 8:30 malam. Lalu di situ langsung bercerita. Iya, dia mengatakan, lagi di mana Dek? Dia bilang, lagi dinas malam Bang, kenapa? Kurang ajar, dia bilang. Langsung begitu? Langsung begitu, kurang ajar, dia bilang. Nada suaranya bagaimana, Fer? Iya, dia bercampur menahan emosi, kurang ajar, bilang gitu. Terus saya bertanya, karena banyak teman-teman dinas, karena kan saya dinas malam. Jadi saya mencari tempat yang nyaman untuk berbicara. Kemudian saya bertanya kembali, kenapa Bang? Kurang ajar orang ini, dia bilang gitu. Orang ini? Iya. 1 orang? Kurang ajar orang ini. Orang ini ya? Dia cerita apa masalahnya? Iya, saya bilang, saya tanya lagi. Kurang ajar gimana? Saya bilang. Terus dia bilangnya, ibu sakit, dia bilang gitu. Aku dituduh bikin ibu sakit. Dia bilang gitu. Sakit apa? Saya bilang. Nggak tahu saya, tadi dia bilang gitu. Terus dia bilang, emangnya abang ngapain ibu? Saya bilang, abang ada pukul ibu? Saya bertanya. Ya enggak lah Dek, dia bilang gitu. Terus kenapa mereka nuduh abang? Saya bilang, aku diancam. Dia bilang gitu, dia langsung berbicara. Aku diancam. Diancam bagaimana? Saya bertanya lagi. Berani kau naik ke atas, kubunuh kau. Dia bilang gitu. Spesifik ya? Berani kau naik ke atas, kubunuh kau. Ada kata kubunuh kau. Saya ingin konfirmasi ke Pak Irwan. Pak Irwan adalah kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf. Pak Irwan, kalau dalam persidangan kemarin terungkap bahwa Kuat ini bilang kepada Ibu Putri, daripada ada duri dalam rumah tangga Ibu,
Itu maksudnya apa ya? Kenapa Kuat bilang seperti itu kepada Ibu Putri, Pak Irwan? Ya, jadi gini, itu pun sempat saya tanyakan kepada Kuat. Dia sampaikan bahwa yang dimaksud keluarga itu adalah keluarga besar mereka termasuk ajudan. Jadi bukan spesifik untuk keluarga Ferdi sama PC saja. Yang dia maksud itu adalah keluarga besar karena Ibu PC ini sama Ferdi memperlakukan mereka seperti anak. Jadi pemahaman dia terkait dengan keluarga itu sudah ditegaskan apa yang kau maksud itu, kalimat itu. Dia sampaikan bahwa itu yang saya maksud keluarga besar yang selama ini dia menjadi asisten rumah tangga di situ. Dia termasuk diantaranya ajudan dan dia bagian dari keluarga yang dimaksud. Seperti itu, Pak. Itu siapa yang dimaksud? Tapi kenapa harus bilang seperti itunya? Nah, jadi gini, ada latar belakang peristiwanya. Tapi garis besarnya aja bisa sampaikan di sini karena mungkin nanti di pengadilan lebih detail ya. Dan beberapa keterangan ini kan harus terkonfirmasi dengan saksi atau terdakwa yang lain. Jadi ada peristiwa yang melatar belakangi ketika Kuat melihat Jo korban ini ke bawah dari tangga, dia agak curiga, ada apa Jo tiba-tiba ngendap-ngendap dari tangga. Makanya dia teriakin si Jo. Nah ketika diteriakin, Jo sempat lari ke luar dan si Kuat ini ke dalam meminta si Susi untuk ke atas. Memeriksa ibu itu kenapa di atas. Nah seperti itu. Nah sampai di atas Susi ini melihat kondisi ibu yang di depan kamar itu tersandar di pakaian kotor dan merasa tidak berdaya pada saat itu dilihatnya. Nah seperti itu latar belakangnya kenapa sampai kemudian ada karena melihat itu lalu Kuat langsung berkesimpulan kalau ibu harus memberitahu Pak Sambo dan langsung mengatakan ada duri dalam keluarga ibu. Oke, aku cerita kalau itu sampai kalimat itu aku akan lanjutkan ceritanya, Mbak. Nah setelah itu dia papahin ibu ke dalam karena si Susi sudah teriak-teriak Om Kuat lihat ibu tolong ibu. Naiklah si Kuat ini. Kemudian Kuat memapa ibu itu ke dalam kamar dan ada kalimat dari ibunya yang keluar bahwa si Jo itu berbuat sadis kepada dia. Berbuat apa? Sadis. Sadis? Ya. Apalagi itu, Bang? Dia sampaikan seperti itu kalimatnya. Ibu ini menyampaikan seperti itu, tapi tidak menceritakan apa yang sadis yang dia maksud. Nah, makanya tidak kemudian menceritakan apa yang dimaksud, tapi kenapa Kuat bisa mendorong ibu untuk mengadu kepada Sambo? Ya karena dilihat ibu ini dalam kondisi yang menangis pada saat itu sehingga dia menduga ada sesuatu yang terjadi sama dirinya. Karena ibu ini kan tidak serta-merta menangis saja tanpa ada latar belakangnya kan. Dan sebelumnya kan ada cerita, ada yang dia lihat si Jo ini korban ini turun dari tangga. Pak Irwan, saya ingin tahu hubungan Kuat sama Yosua selama ini bagaimana sih? Kenapa ketika melihat Yosua turun dari tangga saja, Kuat itu langsung meneriaki Yosua, padahal kan belum tentu ada apa-apa? Karena gini, orang yang naik ke lantai 2 itu, kalau tidak dipanggil, itu kalau tidak dipanggil sama ibu atau Pak FS ketika ada di atas, itu ke kamar mereka. Itu tidak akan ada ajudan yang ke atas. Itu kejadiannya 7 Juli ya, Bang Irwan? Ya, 7 Juli. Apakah berarti yang dimaksud Yosua menelpon Vera dan mengatakan ada orang yang kurang ajar, kemudian mengancam, kalau kau naik ke atas, ku bunuh kau, itu Kuat? Pada yang di BAP yang saya baca seperti itu, bahwa memang disampaikan bukan dia bunuh kau, dia sampaikan bahwa pertanyaannya kemudian kepada si Joshua kan datang lagi nih, dia tanya ada apa? Ini Om aku mau jelaskan Om Kuat aku mau jelaskan. Ada apa Jo? Kemudian Jo lari lagi keluar. Jadi Anda membantah kalau Kuat tidak bilang mau membunuh Yosua? Ya sampai sejauh ini yang saya lihat di berkas belum ada kalimat seperti itu. Bang Jamin, kita terus berkutat pada motif. Apa yang membuat Sambo memerintahkan untuk menembak Yosua. Tapi kita tahu ini adalah kasus pembunuhan berencana. Jadi haruskah kita fokus ke motifnya karena untuk membersihkan nama Yosua, atau lebih penting untuk kita fokus ke pembunuhan, membuktikan pembunuhan berencana aja? Ya, terima kasih Mas. Jadi dalam pembuktian di pengadilan itu didasarkan kepada dakwaan JPU yang didakwakan. Kalau dakwaannya di pasal 340, 338 dan pasal-pasal lain terkait pasal 55 dan 56, maka pembuktian yang unsur-unsur yang diutamakan adalah apakah dalam suatu pembunuhan itu direncanakan atau tidak direncanakan terlepas dari motifnya. Itu dulu. Jadi motif itu tidak bisa menjadikan seseorang itu lepas dari segala hukuman
kalau sudah terbukti adanya suatu perbuatan yang memenuhi Baik. unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Nah, apa perlunya motif dalam suatu pembuktian di persidangan? Nah, motif itu sebagai bahan pertimbangan majelis untuk meringankan hukuman. Kenapa? Karena ada kaitan suatu perbuatan, contohnya sebagai suatu akibat dari perbuatan itu dia melakukan karena emosi atau karena dia istrinya dilecehkan sehingga dia melakukan itu. Bisa meringankan hukuman? Iya. Buat Kenapa? Sambo CS? Ya, contohnya begini ya. Contohnya orang istrinya dilecehkan atau dirampok lah di tengah jalan. Habis itu dia dendam sama orang itu karena dirampok. Lalu dikenakan pasal perencanaan pembunuhan. Kenapa kamu melakukan itu? Baik. Kan ada sebabnya. Sebabnya karena istri saya dilecehkan atau istri saya dilukai begitu. Kalau nggak dia lukai, saya nggak akan melakukan itu. Nah, itu bisa jadi dalam pertimbangan hakim ya, ada hakim dan dalam penilaian itu sebagai suatu hal, oh dia melakukan itu karena ada meringankan begitu. Baik. Jadi bukan karena contohnya kejahatan, dia sengaja Oke. merencanakan suatu pembunuhan untuk membunuh dia. Baik. Karena orang ini benar-benar ingin dia bunuh. Karena suruhan orang lain atau karena memang Oke. ada perencanaan yang memang dilakukan untuk membunuh dia ini Oke. tanpa suatu motif. Nah, itu bisa juga dilakukan, tapi pada umum yang saya lihat Baik. ada alasan itu bisa, tapi tidak selalu juga ya. Tidak Ada selalu. hakim yang bisa menilai Oke. itu sebagai suatu meringankan, ada juga malah hakim yang menilai itu sebagai suatu memberatkan. Oke, Nah, baik. jadi tapi dalam konteks ini tidak berpengaruh ya. Tidak berpengaruh. Terhadap suatu unsur-unsur di pasal 340. Ya. Yang pasti 340 memenuhi suatu unsur, maka bisa dihukum. Nah, hukum ringan beratnya itu tergantung kepada pertimbangan majelis hakim terkait dengan apa? Terkait dengan keyakinan hakim sebenarnya orang ini tidak memiliki niat untuk membunuh, tetapi karena ada emosi dan segala macam sehingga dia membunuh. Jadi itu pengaruh antara motif Baik. dengan perencanaan. Oke, itu pengaruhnya. Ada satu lagi hal yang menarik yang terungkap dalam sidang karena ini disampaikan oleh salah satu saksi pelapor yang menyebutkan bahwa otak pembunuhan adalah Putri Chandrawati, bahkan Putri ikut menembak Yosua. Nanti saya akan tanya kepada Bang Kamarudin, tapi kita harus sudah terlebih dahulu pemirsa, tetap bersama kami. Dari mulai Putri yang menggoda Yosua, kemudian Putri yang mengotaki pembunuhan terhadap Yosua, sampai Putri ikut menembak Yosua. Kesimpulan dari mana itu Bang Kamarudin? Baik, jadi wanita kalau dia menyukai pria, itu biasanya dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Contoh, diberi hadiah spesial ulang tahun yang sangat istimewa dengan kata-kata yang romantis. Kemudian berbuat baik kepada keluarga yang ditaksir. Dalam hal ini kepada Reja diberikan uang 5 juta. Diberikan janji untuk dipindahkan dari Jakarta Yan Mama Bes Polri ke Jambi. Diberikan dompet Pedro dan sebagainya. Bahkan jauh sebelumnya perbuatan itu. Oke. Sangat baik. Bahkan meminta kepada ibunya yang melahirkan dia yang merawat. Kalau baik begitu, Sebentar, kenapa tiba-tiba sebentar, Bu. mau membunuh Yosua? Sebentar. Lalu di tanggal 4 dipotret ini. Wah, pria yang hebat, tangguh, cekatan, luas banget, sampai bingung mau kasih gaji berapa. Itu foto Yosua yang lagi Yang menyetrika. lagi, itu kan dari saya, itu saya sebar ke media kan. Nah. Tapi ketika dia tidak berhasil menggoda di tanggal 7, maka muncul kebencian. Karena merasa dilecehkan, sebab dia senior. Suaminya jenderal bintang 2 di bintang 3. Kok dilecehkan oleh brigadir? Dalam Ada gengsi, ada pride relasi yang kuasa. tersinggung di situ. Jadi berlakulah filsafat orang Batak yang menyatakan dang di hodang diau. Tidak sama kamu, tidak juga sama saya. Lebih bagus
sama setan kan gitu. Dan dihodang dia tembakau dibegu. Ada filsafat leluhur orang Batak gitu. Jadi tidak sama kau, tidak sama saya, lebih bagus buat setan. Artinya nih, tidak sama Pera, tidak sama dia, lebih bagus almarhum dihabisi meninggal. Buktinya apa, Bang Kamarudin? Sampai abang berani jadi begini, mengatakan seperti saya itu. kan tidak melihat di sana. Dari awal saya bilang saya tidak melihat. Jadi kalau kita pakai standarnya KUHP ya, harus melihat, mendengar, mengalami. Saya emang siapa bisa melihat itu? Ya. Tapi saya menggali informasi. Informasi ini pernah saya sebut namanya informasi intelijen. Dan berhasil membuka siapa pelakunya, kan begitu. Tapi hakim Tetapi saja. kalau hakim menanya, berarti hakimnya tidak memahami persoalan ini. Hakim bingung loh Bang, katanya sekarang Ya, abang bingung bilang karena dia informasi pakai- dari si A, si B, tapi itu tidak bisa meyakinkan hakim. Hakim wajar bingung karena di otak dia itu adalah standar KUHP. Melihat, mendengar, mengalami. Memangnya siapa saya bisa melihat kejadian itu? Tetapi saya menggali informasi intelijen, makanya saya lebih cerdas dari hakim. Intelijen Bang Kamarudin mengatakan Putri ikut menembak. Ya, Urutannya bagaimana? jadi rapat dulu nih. Sebentar. Urutan yang menembak siapa dulu? Sebentar. Ditelepon dulu. Suaminya. Ini Joshua kurang ajar. Makanya saya bilang periksa call data record. Periksa operator. Oke. Nah, kemudian sampai di Jakarta, mereka langsung naik ke lantai 3 di rumah Saguling. Ada rapat di sana. Ada Putri, ada Ferdi Sambo, ada Kuat Ma'ruf. Oke. Kemudian dipanggil satu persatu. Yaitu dipanggil juga siapa namanya? Brib KRR. Tidak tega dia. Brib KRR disuruh memanggil Barada. Barada ini dijebak. Bang, aku dipanggil buat apa? Nggak tahu aku, katanya. Naik aja. Maka ketika dia naik, karena dia pengalaman dia sebagai polisi kan masih sangat minim. Baik. Ketika didoktrin dia, apalagi dijanjikan hadiah untuk membunuh, ya namanya jenderal periksa polisi paling rendah tingkatannya, ya dia tidak mengerti untuk harus berkata apa. Lalu berangkatlah ke rumah. Ya. Rumah apa itu? Oke. Duren Diajak 3. Joshua ke sana. Nah, di sana urutannya, fakta-faktanya adalah ada 3 pistol di sana yang mengeluarkan peluru. Yang menembak duluan Icat? Kalau informasinya yang menyuruh melakukan Ferdi Sambo, dia yang menembak duluan, Barada Richard Eliezer. Setelah Tapi itu? dia juga menembak. Setelah itu Sambo, kemudian baru Putri. juga menembak. Terakhir. Ada 3 selongsong peluru di sana. Oke. Luger, HS sama apa namanya itu? Glock 17. Yang abang bilang senjata Putri buatan dari Jerman. Buatan Jerman. Oke. Yang semi otomatis Saya itu langsung tanya senjata kepada- abad 1850 Saya langsung sampai tanya kepada 19. Bang Roni ya, Bang Ya, Kamarudin. artinya ini kan Karena fakta. Jadi kalau misalnya hakim bilang, kamu lihat enggak? Ya saya tidak melihat. Tetapi saya berhasil mengorek informasi. Karena dari slogannya intelijennya. begini, Baik. begini. Siapa yang menguasai informasi, dialah pemenang. Itu harus dipahami itu. Bang Roni, benarkah ada penembak ketiga yaitu Putri? Jadi perlu kita luruskan di sini ya Mbak Sylvia. Ya memang dalam hal ini kan kita mengetahui bahwa kerja dari rekan Komarudin ini kan mengumpulkan informasi, kemudian akhirnya kasus ini terbuka juga ya. Dan perlu kita ketahui itu juga pun dari keterangan klien saya, Richard Eliezer. Ketika dia mengaku kemudian terbukalah nih kasus ini, diikuti dengan alat bukti yang lainnya ya. Richard mengaku seperti ini, menyampaikan seperti ini, kemudian disusul dengan alat bukti yang lain. Jadi selama saya proses mendampingi klien saya melihat bahwa suatu rangkaian peristiwa pidana ini menjadi utuh. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya ikut mendampingi. Tetapi saya tidak bisa sampaikan karena saya tidak bisa mendahului proses persidangan. Tetapi yang tadi disampaikan oleh rekan Komarudin itu merupakan informasi ya. Tetapi dalam hal ini saya berpegangan kepada keterangan klien saya Dan dengan keterangan kesesuaian alat bukti lainnya. Kalau kita bicara pidana adalah alat bukti. Dan keterangan Icat apakah Putri ikut Richard menembak? menyampaikan bahwa yang menembak dia yang pertama kali, kemudian yang menembak Ferdi Sambo. Tidak ada Putri. Tidak ada Putri. Dan Itu yang apakah Putri disampaikan. berada di sana ketika penembakan Putri terjadi? ada di dalam kamar. Itu keterangan Richard Eliezer. Putri tidak melihat langsung penembakan. Putri tidak melihat langsung. Kenapa? Karena setelah Richard kembali lagi ya, kita bicara soal nanti fakta persidangannya. Saya tidak bisa berbicara banyak karena saya tidak mau mendahului persidangan. Tentunya ada jaksa penuntut umum yang mempunyai kepentingan untuk membuktikan ini ya. Tetapi posisi klien saya, kemudian penembakannya, itu akan terbuka di pengadilan. Izin Mbak, boleh saya tanya? Ya. Ada berapa senjata di sana? Apakah benar ada Luger, ada Tidak HS, ada. Glock? Tidak ada. Jadi faktanya adalah Ada berapa senjata? Ada 2 senjata. Senjata Senjata apa aja? Glock 17 dan senjata HS.
yang lainnya hilang. Nah, itu nanti saya buktikan di persidangan, Bang Komarudin. Baik. Karena HS siapa ini? HS-nya almarhum. Dari mana didapat oleh Ferdi Sambo? Sedangkan itu sudah dilucuti di Magelang. Bukan, kalau bicara di rumah Bukan, Saguling, itu kan sudah dilucuti di Magelang oleh itu dikasih Brigjen sama KRR. Richard di rumah Saguling. Ketika Ferdi Sambo tanya, mana senjatanya almarhum? Dia turun, ada di dashboard Pak. Dia turun, dia kasih ke Ferdi Sambo. Kemudian kalau lihat rekonstruksi, senjata jatuh di depan rumah Duren 3, itu adalah senjatanya almarhum, HS. Nah, Baik. inilah yang menjadi kesulitan ketika tim sus bekerja, alat bukti ini menjadi Baik. rusak. Satu pertanyaan lagi, mengapa ada 3 selongsong peluru? Kenapa ada selongsong daripada Luger buatan Jerman itu? Tidak ada bilang Luger. Faktanya adalah ada selongsong yang semua peluru itu coba ditujukan kepada Richard Eliezer. Fakta yang saya dapat setelah saya mempelajari berkas. Tetapi Mbak Sylvia, saya nanti akan sampaikan ini di persidangan. Perlu saya sampaikan bahwa klien saya sudah konsisten, sudah jujur, sudah terbuka dengan segala risiko yang akan dihadapi, dia sudah terbuka. Kalau seandainya masih tidak percaya lagi, silakan saja publik menilai. Oke. Eliezer sepertinya sendiri Bang Roni, dan ada istilah Bang Jamin, satu saksi bukan saksi. Jadi kalau Eliezer harus melawan kesaksian dari saksi yang lain yang juga merupakan terdakwa, yang juga merupakan CS-annya Sambo, bagaimana nilai kesaksian Eliezer? Ya, di pasal 185 itu diterangkan saksi yang benar itu adalah saksi yang disaksikan di depan persidangan. Setelah itu dikatakan saksi itu harus saling bersesuaian antara saksi dengan saksi lain. Walaupun ada 2 saksi atau lebih dari saksi tidak bersesuaian, itu bukan merupakan saksi, begitu. Lalu dikatakan saksi tersebut boleh satu asalkan dia didukung oleh alat bukti lain. Boleh satu, nggak apa-apa, satu saksi tapi didukung oleh alat bukti lain. Alat bukti lain itu apa? Di situ ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk. Nah, saling bersesuaian ini, kalau satu saksi ya, contohnya saksinya adalah Barada E, sendiri keterangannya yang berbeda dengan keterangan yang lain, gerombolan atau kumpulan yang lain. Baik. Nah, apakah tidak cukup bukti sebagai satu saksi? Bisa meyakinkan hakim dengan 2 alat bukti sebagaimana 183 dengan adanya apa? Dengan adanya ahli. Ahlinya dapat dari mana? Baik. Contoh ahlinya adalah forensik balistik senjata, forensik terkait dengan bedah mayat, berkait dengan yang lain. Jadi ada itu. Ditambah lagi satu lagi, yaitu petunjuk. Petunjuk didapat dari mana? Petunjuk itu didapat dari keterangan-keterangan, saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Baik, oke. Nah, jadi sudah cukup sebenarnya ada 3 itu. Sudah Satu cukup. saksi nggak masalah, asalkan ada keterangan saksi lain dan petunjuk. Satu lagi yang paling penting ya dalam pembuktian di 183 adalah keyakinan hakim. Baik. Walaupun Oke. semuanya Bagaimana itu, ini Richard bisa meyakinkan hakim, Bang Roni? Begini Mbak Sylvia, ini agak sedikit menggelitik hati saya ya. Ketika seorang Richard Eliezer berkata fakta, kemudian disampaikan oleh rekan-rekan saya ya, yang lainnya sampaikan, satu saksi bukan saksi. Tapi ketika mereka coba menarik kejadian di Magelang, mereka berdasarkan satu saksi bernama PC, dan mereka mempercayai itu. Dan menurut saya ini tidak adil. Tidak fair, tapi kita sekali lagi kita kembali kepada pembuktian. Baik, oke. Mengenai alat bukti. Satu Nanti lagi kita tambahan, akan- satu Boleh. lagi tambahan. Bang Kapredi boleh menambahkan sebenarnya nanti? saksi bukan satu. Ada 12 saksi ditambah saksi Barada Eliezer jadi 13. 13 saksi. Ya, Dan 13 saksi. pada sidang berikutnya pekan depan, untuk pertama kalinya akan ada agenda pemeriksaan saksi Putri dan Ferdi Sambo, dan keluarga Brigadir Yosua akan bertemu dengan Ferdi dan Putri. Bagaimana kelanjutannya pemirsa? Tetaplah di Kontroversi.
Pemirsa, minggu depan keluarga Yosua akan menjadi saksi dalam sidang dengan agenda pemeriksaan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Untuk pertama kalinya keluarga dari Brigadir Yosua akan bertemu. Ibu Rosti, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Sambo dan Putri kalau nanti bertemu? Saya sebagai Ibunda Nopriansa Yosua, yang saya tanyakan dengan Pak Verdi dengan Bu Putri, ya kita lihat dulu kesaksian dia nanti di sana apa dan bagaimana dia berkata jujur apa tidak. Di sana kita tanyakan apakah hati dia terbuat dari apa, itu pertama. Apalagi dia seorang perempuan yang telah melahirkan anak. Saya akan menanyakan hatinya terbuat dari mana. Apakah tidak memiliki hati nurani seorang ibu melihat ajudannya yang begitu bertanggung jawab dalam tugasnya mengawal dia selama ini, selama dia bertugas di rumah itu dan mengurus rumah tangga dan dipercayai. Seperti tadi yang sudah disebutkan Bapak kuasa hukum dari pihak kami, segala upaya dia ataupun itu siasat dia selama ini kita tidak tahu. Itu apakah ketulusan hati dia apa tidak tahu kan? Seorang perempuan tega melihat anak dibunuh beramai-ramai seperti itu tanpa ada pertolongan. Tidak ada satupun mereka di antara mereka untuk memberikan bantuan kepada anak ini. Jadi kami mau nanyakan hatinya sebenarnya terbuat dari mana seorang perempuan dan seorang bapak. Dia sebagai perwira tinggi, seorang jenderal yang tahu dengan hukum, tapi membiarkan anak itu sampai mati di depan mereka seperti itu dengan sadis dan kejinya. Itu baik. Perlu saya tanyakan nanti dalam kesaksian mereka. Kita lihat dulu kesaksian mereka nanti. Baik, terima kasih Ibu Rosti. Vera apa yang ingin disampaikan kepada Verdi Sambo dan Putri? Satu saja Kak, semoga Tuhan Yesus mengetuk pintu hati mereka dan mereka bisa berkata jujur. Vera masih yakin kalau mereka bisa berkata jujur? Saya percaya sama Tuhan. Tuhan akan merubah hati orang sekejap. Dan bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Vera ingin ada permohonan maaf dari mereka, keluar dari mulut mereka, karena sudah merenggut kekasih hati Vera. Kita lihat saja di persidangan nanti Kak. Tapi yang jelas Vera ingin mereka terketuk hatinya ya. Mungkin untuk terakhir kalinya untuk bisa jujur. Bang Roni, Eliezer, semua dari keluarga Brigadir Yosua berharap Eliezer jujur. Tapi apakah ini beban berat buat Eliezer? Betul Mbak Sylvia. Tentunya Eliezer juga berharap teman-temannya juga bisa ikut berkata jujur. Apakah itu pernah disampaikan Eliezer? Betul. Eliezer dalam 2 persidangan ini, dia menunjukkan sikap gentlenya dia. Sikap kesatrianya dia. Dia mengakui perbuatannya dia dan dia siap dijatuhi hukuman oleh majelis hakim. Itu kemarin disampaikan kepada sidang terbuka kepada keluarga korban sebagai bentuk rasa penyesalan dan semoga ini bisa meringankan beban keluarga korban dan juga meringankan beban dari Eliezer karena dia masih trauma karena ini teman sendiri loh. Nah harapannya adalah yang disampaikan bahwa terdakwa lain juga berkata jujur. Kesatria dan sampaikan apa yang sebenarnya. Itu harapan dari Richard Eliezer. Dia masih berharap pada Sambo supaya bisa berkata jujur? Dia berharap bahwa janganlah dia dikorbankan. Dia masih di umur 24 tahun, tulang punggung keluarga, harapan keluarga. Beban ini terlalu berat buat dia Mbak Sylvia. Saya itu mendampingi dia, saya merasakan beban ini berat. Seumur itu belum sanggup untuk beban seberat ini Mbak. Jadi Eliezer mengatakan bahwa ia siap menanggung semua risikonya, kesalahannya. Kesalahannya dia sampaikan bahwa saya siap apapun keputusan dari hakim, saya siap. Itu adalah sikap gentle dari Bayangkara 2. Dan kita tunggu sikap gentle dari seorang Verdi Sambo. Dari mantan Jenderal Bintang 2 ya. Bang Kamarudin, terakhir, apalagi ini strategi yang akan dikeluarkan oleh Abang sebagai kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua untuk bisa membuktikan
Saya yang sudah masih dilakukan memiliki para banyak terdakwa? laporan intelijen atas perbuatan jahat mereka, baik Putri Chandrawati maupun Ferdy Sambo. Tetapi untuk Putri Chandrawati, kalau saya buka dia, banyak istri-istri jenderal lainnya yang tersangkut. Dan ini informasi intelijen ini adalah dari seorang intelijen yang sudah kaliber internasional. Dan abang tidak akan pernah membuka intelijen sebagai itu siapa? panduannya nih ya, ketika ada perayaan 17 Agustus tahun 2022, dia diundang di istana. Siapa? Intelijen saya ini. Artinya kalau diundang di istana berarti dia diperhitungkan dalam dan luar negeri. Fokus dari Artinya informasi dari dia itu saya lihat sangat A1. Salah satu informasi dari dia itu yang saya buka ke publik, perdagangan narkoba. fokus dari nantinya Sebentar. Artinya terbukti. Ada Kapolda baru beberapa hari ditangkap tata niaga narkoba. Kemudian judi online. Bahkan diagram itu lebih dulu saya dikasih. Dan PPATK berhasil membongkar 155 triliun transaksi itu. Artinya informasi dari intel saya ini A1. artinya apakah abang akan melebar ke situ atau fokus kepada pembunuhan Saya hanya berencananya, Bang? mengingatkan, kalau tidak jujur, kubuka semua. Termasuk para jenderal-jenderal yang rajin melobi saya. Akan saya buka. Oke. Nah karena apa? Karena semua hasil pemeriksaan itu sudah saya baca kok. Bahkan datang ke kantor saya. Cuman belum mereka izinkan untuk saya copy. Tapi saya baca di handphone mereka sudah. Baik. Jadi artinya informasi itu saya A1. Cuman bagaimana mengkomunikasi ini menjadi bentuk alat bukti 184 KUHP. Itu yang menjadi pertanyaan buat pakar hukum kita. Baik. Oleh karena itu, Silakan ditanggapi sebagai closing terakhir. statement saya mau katakan begini. Ferdy Sambo ini sama Putri Chandrawati sangat jahat. Jahatnya di mana? Memanfaatkan sahabatnya almarhum membunuh dia. Yaitu berada di satu Anda kamar setuju dia. kalau Eliezer itu dijadikan tumbal oleh mereka? Iya, karena Eliezer ini belum punya pengalaman di dalam kepolisian, masih terlalu muda, masih labil dia walaupun secara umur dia sudah dewasa. Nah, kemudian bagaimana dia menyeret begitu banyak polisi hampir 100 orang? Apakah Ferdy Sambo tidak memikirkan mereka yang masih muda-muda, punya istri, punya anak-anak? Di mana hati nuraninya? Kalau ini sebetulnya kalau saya secara di luar iman saya, ini sebenarnya layak dipotong. Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo ini. Baik. Oke. Karena mengeprank semua lembaga, mengeprank istana, mengeprank Kapolri, mengeprank apa namanya itu, Komnas HAM, Kompolnas semua, bahkan apa itu yang Baik. perempuan-perempuan itu, Komnas Perempuan dan segala dibohongi semua. Oke. Jadi harus bagaimana lagi? Nah, Zika, silakan Pak. Jadi Pak, informasi tadi kan dibilangnya dari intelijen, tapi itu tidak akan bernilai apapun kalau tidak disampaikan di depan persidangan. Baik. Karena semua dokumen itu harus disita terlebih dahulu oleh jaksa penuntut umum, Oke. disandingkan dengan dakwaan, itulah. Jadi Baik. tapi itu Oke. bisa juga sebagai dasar bagi penyidik untuk mengembangkan kasus ini lebih lanjut. Yang penting itu bisa tujuannya disajikan dalam sebenarnya. persidangan. Ya, Baik. jadi penyidik Kita berikan memanfaatkan tepuk itu. tangan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir dalam kontroversi pada malam hari ini. Pemirsa, berulang kali keluarga almarhum Brigadir Yosua menuntut kejujuran. Begitu pula dengan publik yang sudah alergi dan muak dengan kebohongan. Sepahit apapun faktanya, kejujuran harus tetap ditegakkan. Demikianlah kontroversi pada malam hari ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa.